Selamat siang para mahasiswa, perkenalkan saya Romo Franciscus Kristino Mari Asisi SY. Di sini saya akan menerangkan ajaran mendasar dari iman Katolik tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah Allah orang Kristiani itu ada tiga? Ya, apakah seperti itu? Pertama-tama kita akan melihat bahwa istilah Tritunggal sendiri tidak ada di dalam kitab suci secara literal. Kemudian paham dasar yang perlu kita pahami kalau kita berbicara tentang Bapa itu merujuk pada Allah, dan kalau kita berbicara tentang Putra itu menunjuk pada firman-Nya, dan kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu menunjuk pada Roh Allah sendiri. Maka kalau misalnya kita membuat tanda salib ya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini adalah relasi kasih Allah yang tidak terpisahkan, yang terus mengasihi umatnya. Kita bisa mengacu pada perjanjian lama dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan ayat kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada Allah, ada Roh, dan juga ada firman di ayat ketiga. Maka Allah Tritunggal sudah ada ya sejak perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru kita bisa mengacu dari Injil Matius 28 ya ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas sekali bahwa ayat ini berbicara tentang Tritunggal. Maka dari dasar kitab suci tersebut kita bisa memahami bahwa dalam ajaran Kristiani Allah Tritunggal bukanlah tiga Allah ya. Allah Tritunggal tetaplah Allah yang esa, Allah yang satu. Dan ini yang perlu kita pahami bahwa Allah tidak mungkin terpisah dari firman-Nya dan juga Allah tidak mungkin terpisah dari Roh-Nya. Nah, kalau misalnya Anda tahu ya aktor yang bernama Tom Cruise ya, dia punya karakter yang berbeda-beda di dalam film Top Gun, Jack Reacher, dan juga film yang terkenal Mission Impossible. Tom Cruise-nya tetap sama ya, seorang manusia yang sama, tetapi dia mempunyai tiga karakter yang berbeda-beda di dalam film-film tersebut. Nah, maka kalau kita berbicara Trinitas, Allah Tritunggal Maha Kudus, kita bisa menggunakan bahasa analogi yang membantu kita untuk memahami ajaran iman ini. Karakter Allah Bapa sebagai pencipta, karakter Allah sebagai penyelamat dan penebus, yaitu putranya Yesus Kristus, dan karakter Allah sebagai penuntun Roh Kudus. Dan ini tampil di dalam tiga karakter. Allah dalam iman Katolik adalah Allah yang satu, tampil dalam tiga karakter. Maka Trinitas bukan tiga Allah. Satu dalam arti hakikat, yaitu kodrat keilahian. Tiga dalam arti pribadinya, karakternya di dalam tindakannya. Jadi kata Trinitas adalah hasil refleksi mendalam para bapa gereja atas kitab suci demi menjaga iman Kristiani yang otentik, yang berhadapan dengan pandangan yang berbeda-beda. Nah, apa itu pandangan yang berbeda-beda? Yang pertama ada yang namanya doketisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Dia hanya tampak sebagai manusia saja, dia punya tubuh. Karena tubuh di dalam ajaran doketisme ini dianggap buruk, hanya jiwa dan pikiran yang baik. Jadi jelas nggak sesuai dengan ajaran iman Kristiani. Nah, semua yang diciptakan Tuhan kita tahu ya, baik adanya
tubuh, jiwa, pikiran kita baik adanya. Segala sesuatu yang bersifat tubuh dalam ajaran doketisme ini dianggap tidak baik, dianggap buruk. Dan segala sesuatu yang bersifat jiwa itu tidak dapat mati. Dengan kata lain, di dalam ajaran doketisme ini, Yesus tidak sungguh-sungguh menderita. Kemudian para bapak gereja itu juga berhadapan dengan adopsianisme. Apa ini? Adopsianisme adalah ajaran yang berpandangan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Dia terlahir dari Yusuf dan Maria, baru menjadi putra Allah saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan jelas paham ini ditolak oleh para bapak gereja. Kemudian ada juga Sabelianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama saja. Ajaran ini berpandangan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi, namun bermanifestasi di dalam tiga peran atau wujud yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajaran Sabelianisme ini dipelopori oleh teolog abad ketiga yang bernama Sabelius. Ajaran ini menolak doktrin Tritunggal, satu pribadi, tiga peran. Allah bukanlah tiga pribadi yang berbeda, melainkan satu pribadi tunggal yang menyatakan dirinya dalam tiga bentuk. Kemudian yang terakhir ada Arianisme. Ajaran ini berpandangan bahwa Bapa telah ada sebelum Putra. Yang menurut kodrat Putra bukan Allah, lebih kepada makhluk yang dapat berubah dan dianugerahi martabat jadi Allah atau putranya. Nah, para mahasiswa, ajaran-ajaran tadi ya, ini berhadapan dengan para bapak gereja ya, yang ingin merumuskan tadi Allah Tritunggal. Maka di dalam Konsili Nisea 324, bapak-bapak gereja ini berkumpul. Mereka menegaskan bahwa pandangan-pandangan di atas tadi salah. Mereka menegaskan apa yang menjadi inti iman Kristiani tentang Allah Tritunggal, dan ajaran iman ini kemudian ditegaskan kembali di dalam Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi. Dalam ajaran ini disebutkan tiga pribadi Allah itu mencerminkan apa yang Allah lakukan di dalam sejarah keselamatan. Allah sebagai pencipta dan penyelenggara, Putra yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia dan teladan yang menunjukkan siapa itu Bapa sesungguhnya yang penuh kasih, dan Roh Kudus yang menolong dan menuntun manusia pada kebenaran. Jadi tiga pribadi ilahi ini pribadi yang merujuk pada kata prosopon ya di dalam bahasa Yunani, yaitu wajah. Jadi di dalam seni pertunjukan Yunani kuno itu menggunakan kedok ya, prosopon itu wajah. Jadi para pemain teater memakai kedok ya untuk mengungkap suasana batin kepada para penonton. Jadi di dalam ajaran iman Katolik, tiga pribadi ya adalah sesuatu yang benar di dalam diri Allah, tetapi juga menunjukkan siapa Allah sesungguhnya di dalam karya keselamatan. Allah yang terus bekerja, Allah yang mengasihi kita, dan juga Allah yang mengutus putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia, dan kemudian mengutus Roh Kudus untuk menuntun, membimbing hidup kita. Semoga pemahaman Allah Tritunggal Maha Kudus ini ya bisa diterima, meskipun tadi ya ini ajaran yang tidak mudah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, dengan pendasaran kitab suci, bisa membantu kita memahami ajaran iman Kristiani tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih.